101,1 FM Radio Roja Lampung Timur, dan masih disiarkan dari Jalan Insinyur Sultan Misri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Para pendengar Radio Roja Lampung Timur, insya Allah sesaat lagi akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda satu program kajian Islam ilmiah secara langsung bersama Ustadz kita, Ustadz Ukir Saputro LC MPD Hafizullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan fikih Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sudah bersama dengan kami Ustadz Ukir Saputro. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, bagaimana kabar Ustadz malam hari ini Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. La'alakum bi khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, bisa kita mulai Ustadz kajian kita malam hari ini Ustadz? Baik, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Baiklah para pendengar setia Radio Roja Lampung Timur, semoga kita semua bisa menyimak kajian tersebut dengan baik. Kemudian kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Faliyatadul Maskurah Majuron. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya untuk kita. Di antara nikmat yang sering dilupakan manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan dan waktu luang, gunakanlah nikmat tersebut, syukurilah nikmat tersebut untuk perkara-perkara kebaikan. Karena sedikit kebaikan akan kita rasakan manfaatnya di dunia di akhirat, dan sedikit keburukan yang kita lakukan waktu kita sehat, saat waktu kita luang, semuanya akan menjadi penyesalan kita kelak di akhirat. Karena penyesalan seseorang tidak diukur dengan penyesalan tahunan atau bulanan, tapi diukur dalam waktu detik. Maka 1 detik yang digunakan untuk kemaksiatan, orang itu akan menyesalinya kelak. Dan 1 detik yang digunakan untuk kebaikan, orang itu pun akan mendapatkan balasannya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallahu wa yakum. Kita masuk ke bab al-wali dan al-maula. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan huma ismani taqarrara waradahuma fil Qur'anil Karim. Adapun nama al-wali adalah Asmaul Husna yang penyebutannya berulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 16 ayat yang berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali dalam Al-Qur'an dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, dalam konteks yang berbeda-beda. Maka 15 atau 16 penyebutan ini merupakan penyebutan yang banyak dan berulang agar kita semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Wali.
yang maha dekat. Al-wali makna dasarnya adalah maha dekat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya dengan ketakwaan seseorang. Ya, dengan ketakwaan seseorang maka Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan orang-orang yang mengerjakan perintah-perintahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Wa ma zala 'abdi yataqarraba ilayya hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa taqarrub kepadaku dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu mencintai wali-walinya, dekat dengannya. Maka kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ketakwaannya. Ya, tergantung daripada ketakwaannya. Baik. Maka Syekh di sini menukil firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Asy-Syura ayat yang ke-9, ayat yang ke-28. Amittakhadhu min dunihi awliya. Apakah mereka mengambil wali-wali dari selain Allah? Fallahu huwal wali. Maka Allah dialah al-wali. Wa huwa yuhyil mauta. Dialah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi orang-orang musyrik, mereka mengambil penolong dan mereka dekat dengan berhala-berhala mereka. Mereka menjadikan sesembahan berhala-berhala mereka sebagai wali, sebagai penolong. Ya, kemudian mereka bertakarub kepada berhala-berhala itu. Ya, padahal fallahu huwal wali. Allah dialah al-wali. Baik. Kita akan bahas makna daripada al-wali supaya kita memahami dengan seksama ya tentang makna Asmaul Husna al-wali. Ya, maka makna dasar daripada Asmaul Husna al-wali adalah maha dekat. Dan kita sebenarnya sangat membutuhkan dan memahami nama al-wali ini. Ya. Di dalam doa kunut kita, kunut witir tentunya ya. Atau ada yang berpendapat kunut subuh, silakan. Ada yang mengatakan kunut subuh sunnah di mazhab Syafi'i, ya silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang sholat subuh tidak pakai kunut. Ini tentu keliru. Ini namanya fanatis mazhab. Ya, karena ada juga mazhab yang sholat subuh tidak pakai kunut. Ya. Maka orang-orang kampung biasanya demikian, yang nggak kunut, sesat dan sebagainya. Ini tentu pemahaman yang sangat cetek, yang harus dibenahi, harus diperbaiki kekeliruan ini. Maka kami katakan doa kunut dalam kunut witir yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada Al Hasan, diantaranya yang kita hafal semua, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Maka perhatikan lafaz wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, jadilah engkau waliku fiman tawallait, sebagaimana orang-orang yang engkau jadikan wali. Nanti kita akan bahas doa ini tentu setelah kita membahas makna al-wali. Ya, setelah kita membahas makna al-wali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus pendengar radio Raja Lampung Timur 91,1 FM, bahwa al-wali artinya maha dekat. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Orang tua adalah wali bagi anak-anaknya, karena orang tua ini dekat dengan anaknya. Ya. Atau mungkin seorang paman wali murid bagi keponakannya, karena pamannya ini yang menyekolahkannya, yang mengurusi masalah-masalah yang ada di sekolah karena dia dekat dengan keponakan tersebut. Atau mungkin seorang kakak terhadap adiknya. Maka wali artinya dekat, dan Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hamba-hamba yang bertakwa. Semakin ketaatan dan ketakwaan seorang itu tinggi, maka semakin dia mendapatkan kedekatan Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang mencapai derajat muqarrabun,
mereka adalah sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba di dalam mengerjakan amal salih, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna wali, jadi al-wali itu, al-wali berasal dari kata al-walyu. Al-walyu artinya al-qurbu. Ini arti daripada makna wali secara bahasa. Al-qurbu wa danu. Danu itu dekat. Tsumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Ya, maka danu atau al-qurbu artinya dekat. Jadi makna dasar daripada al-wali sekali lagi adalah zat yang maha dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat. 6. Ada hadis yang berbunyi, ya gulam samillah, wahai bocah, samillah, makanlah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, yali, wala yali, yali ini dari kata wala, ya. Yalika artinya yang dekat. Nah, ini mana al-wali. Yang mana secara bahasa. Qul mimma yalik, qul mimma yalika, ay mimma yuqaribuka. Makanlah dari apa yang terdekat darimu. Ini diantara adab-adab makan. Kalau kita makan, mengambil mata kita tertuju kepada yang jauh yang ada di sudut atau di seberang yang dekat dengan kawan kita, tentu ini merupakan sikap rakus. Maka makanlah dari yang terdekat. Islam mengajarkan adab-adab. Ya, maka diantara adab makan membaca bismillah, jangan lupa. Makan dengan tangan kanan, jangan lupa, karena banyak orang yang muslim, ngaku muslim tapi makan dengan tangan kiri. Apalagi mengikuti gaya makan orang-orang barat. Makan pakai pisau, tangan kirinya pegang garpu, dia makan steak atau makan apalah chickenan atau apa ya. Kemudian dia potong pakai tangan kanannya, dia tusuk potongannya itu, dia masukkan suapan itu dengan tangan kirinya. Ini tentu gaya makan orang barat. Gaya makan orang-orang Nasara, nggak perlu ditiru. Islam sudah mengajarkan adab qul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan, wa qul mimma yalika, dan makanlah makanan-makanan yang terdekat. Ini kalau makan bersama-sama, ya. Baik, ini arti daripada al-wali. Al-wali juga secara bahasa bermakna diddu al-adu. Musuh, ya, lawan daripada kata musuh. Ya. Lawan daripada kata musuh. Al-maula diddu al-ada, al-ma'adah. Ya, ini lawan daripada kata permusuhan. Ya. Al-wali melawan daripada kata musuh. Baik. Kemudian yang kedua, al-wali juga bermakna al-maula. Jadi ada dua asmaul husna, al-wali dan al-maula, yang maknanya berdekatan, dan nanti kita akan sebutkan di antara perbedaannya. Ya, al-maula itu umum, adapun al-wali lebih khusus. Ini di antara perbedaan al-maula dengan al-wali. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ni'mal maula, sebaik-baik penolong. Ya, Allah Ta'ala al-maula. Allah maula kepada orang-orang non-muslim juga, artinya maula, artinya malikuhum, artinya yang merajai mereka, yang menguasai mereka. Adapun al-wali khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, ini di antara perbedaan al-wali dan al-maula. Baik. Yang kedua, di antara makna al-wali disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat 157 setelah ayatul kursi dan la ikraha fiddin. Maka di sana disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka ketika
menafsirkan ayat ini, Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau rahimahullah berkata, Allahu waliyul ladzina amanu ay nasiruhum wa dhahiruhum. Bahwa al-wali adalah nasir. Al-wali adalah an-nasir, nasiruhum yang menolong mereka orang-orang beriman, wa dhahiruhum yang memenangkan mereka. Jadi makna yang kedua daripada makna al-wali, setelah kita memahami makna dasarnya itu zat yang maha dekat, maka tidak salah pula al-wali diartikan dengan yang maha menolong. Karena di antara bentuk kedekatan Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongannya. Adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya. Yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah senantiasa yudafi', membela, menolong, melindungi orang-orang yang beriman. Ini makna al-wali yang kedua, yaitu maha menolong. Ya, orang tua dikatakan wali bagi putrinya atau bagi anak-anaknya karena dia senantiasa menolong anaknya, ditolong, dididik, ya diajari, ketika anaknya ada masalah dibela. Ya ini namanya al-wali, ya, al-wali yang maha menolong. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya. Ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca sirah nabawi atau tarikh, ya, sejarah Khulafaur Rasyidin dan tarikh khilafah Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah atau juga Bani Utsmaniyah mungkin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, mengalahkan musuh-musuh mereka, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, ya, karena Allah al-wali, dekat dan maha menolong. Maha dekat lagi maha menolong. Ya, ini makna daripada Allahu waliyul ladzina amanu ay nasiruhum wa dhahiruhum. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Ibnu Jarir mengatakan Allah yatawallahum, menolong mereka, bi'aunihi, dengan pertolongannya. Pertolongan Allah maha dekat, ya, ala kulli syai'in qadir, dengan kekuasaannya. Wa taufiqihi, dan Allah juga menolong hamba-hambanya dengan taufiknya, dengan hidayahnya. Ya, ditolong supaya, ya, tidak hanya pertolongan fisik, tapi juga pertolongan yang sifatnya adalah apa? Adalah non fisik. Seperti Allah menolong kita untuk selalu berbuat baik, namanya taufik. Ya, Ibnu Jarir mengatakan yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Allah menolong kita untuk dijauhkan dari larangan. Ini juga pertolongan Allah Ta'ala. Ya, maka kalau kita pelajari satu doa yang diajarkan baginda Nabi SAW, beliau mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nah, di sini kemudian Nabi menutup doa ini dengan Asmaul Husna al-Wali, anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Nanti kita akan sebutkan hikmah di balik, ya, doa ini. Ya, ini doa luar biasa. Ini doa luar biasa. Setelah kita bahas makna yang ketiga, ya. Baik, makna yang ketiga, pernyataan Ibnu Jarir di sini panjang, ya. Saya nukil ringkasnya saja untuk jamaah. Kemudian makna yang ketiga disebutkan Imam Al-Khattabi. Al-Khattabi menukil perkataan Imam Az-Zajjaj, Al-Wali adalah An-Nasir, bahwa Al-Wali adalah An-Nasir yang maha menolong. Wa huwa ta'ala, ya, di sini dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Maka Az-Zajjaj, Imam Az-Zajjaj mengatakan wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nasrahum wa irsyadahum. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah wali mereka. Allah Subhanahu wa taala yatawalla, menolong mereka, memberikan mereka pertolongan dan petunjuk.
kama yatawalla dzalika minas sabi waliyuhu, sebagaimana anak kecil itu ditolong oleh walinya, oleh orang tuanya. Wa huwa yatawalla yaumal hisab sawabahum wa jazaahum, dan Allah pun akan menolong wali-walinya pada hari hisab dengan memberi mereka pahala dan balasan yang besar. Maka dzakara al-Khattabi rahimahullah nahwa kalami Zajjaj, ya, mengomentari perkataan Imam Az-Zajjaj di atas. Imam Al-Khattabi menambahkan wazada al-waliyu aidan al-mutawalli lil amri wal qa'imu bihi. Al-Khattabi mengatakan, ya, bahwa al-wali adalah al-mutawalli lil amr wal qa'imu bihi. Ay alladhi yatawalla al-umur. Bahasa singkatnya adalah alladhi yatawalla al-umur. Allah Subhanahu wa taala yang menangani dan mengurus segala persoalan. Menangani dan mengurus segala persoalan. Ini mana wali yang ketiga. Jadi ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang sangat penting, serahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala al-wali. Allah taala al-wali alladzi yatawalla al-umur, yang menangani dan mengurus segala persoalan. Ya. Maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu ketika dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar, bahkan konon 40 hari 40 malam, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadi wali menolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat dekat dengan Allah taala karena beliau adalah Khalilullah. Maka Allah menolong Nabi Ibrahim, Allah melindungi. Makna wali juga bermakna melindungi tadi, ya. Melindungi, kemudian mengurus segala perkara hamba-hambanya. Maka Ibrahim alaihissalam ketika akan ditolong oleh malaikat Jibril saat dilempar dengan manjanik atau dengan ketapel besar, maka Jibril menawarkan bantuan, akan tapi Ibrahim tidak menerima bantuan Jibril dan mencukupkan diri dengan Allah. Dia mengatakan hasbiyallah, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, menyerahkan segala urusannya dengan Allah taala. Nah, maka ada kaitan nama Al-Hasib, Al-Kafi, ya, dengan nama Al-Wali. Dalam Al-Quran disebutkan wakafa billahi waliya, cukuplah dengan Allah Al-Wali sebagai penolong, sebagai pelindung, ya. Maka wakafa billahi waliya wakafakum wa hasibukum billahi rabbukum billahi rabbikum waliyan yalikum umurakum. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengambil urusan-urusan kalian, menolong segala, mencukupi dan menolong segala perkara urusan-urusan kalian. Baik, maka Ibrahim, ya, mendapatkan pelindungan tanpa terbakar sehelai rambut Nabi Ibrahim pun. Jadi dalam kobaran api yang sangat besar itu. Ya, maka ini namanya Al-Wali, maha dekat, maha menolong, kemudian maha melindungi, ya. Dan yang kemudian Al-Wali diartikan sebagai yang mengurusi segala persoalan, yang maha mengurusi segala persoalan. Baik, kita bahas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, penyebutan Al-Wali di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkannya. Ada 16, ya, ada 16 kali di sini disebutkan. Maka agar kita semakin akrab dengan Asmaul Husna ini, agar kita semakin akrab dengan Asmaul Husna Al-Wali, ya, karena kita menganggap wali itu, ya, di Indonesia masalah wali ini sudah mendarah daging, ya. Yang kita kenal sangat populer adalah Wali Songo atau Wali 9. Kemudian di era zaman digital sekarang kita mengenal, ya, wali-wali yang notabene apakah mereka wali atau bukan, mereka digelari dengan Wali 313, Wali Kutub, Wali Majdub dan sebagainya. Ya, tentu semua ada timbangannya. Timbangannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam
surat Yunus. Di dalam surat Yunus di situ disebutkan ayat 62, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Di situ disebutkan bahwa inna waliyallah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini timbangan bagi kita karena di surat Al-Anfal disebutkan orang-orang musyrik mereka mengaku wali Allah. Musyrik Quraisy, ya. Kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka menyembah Allah dan mereka paganisme juga. Mereka menyembah berhala-berhala juga. Ya, maka disebut musyrik. Kalau yang menyembah selain Allah disebut kafir. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik, dan musyrik bagian daripada kekufuran. Maka mereka menganggap mereka itu wali karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menitipkan Ka'bah untuk mereka, orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy mereka merasa wali. Bahkan orang-orang Quraisy mereka itu merasa kalau mereka berjalan kemana-mana, mau berjalan ke Syam di musim panas, adapun ke Yaman di musim dingin, ila fihim rihlatas syita'i was shaif, ya, maka mereka melakukan perjalanan syita'i was shaif di musim dingin, mereka ke Yaman. Di musim shaif, musim panas, mereka ke Syam karena cuacanya sejuk di sana. Maka mereka dilindungi. Tidak ada kabilah yang berani mengganggu orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perdagangan. Nah, mata pencarian mereka pedagang. Bahkan mereka menguasai jalur sutra, ya, menguasai jalur perdagangan. Ya, dan masyhur di negara di Mekah itu berkumpul pula bangsa-bangsa dulu, ya, bangsa Afrika sudah ada di sana, ya. India juga ada di sana karena Aisyah radhiyallahu taala anha tersihir oleh penyihir dari Hindi, dari Sindi. Sindi itu India. Ya, di kisah ya akhir hayatnya, di fase kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah disihir oleh penyihir dari Sindi atau dari Hindia yang disuruh oleh budak. Yang disuruh oleh budak Aisyah. Karena budak Aisyah ini budak Ummul Mukminin radhiyallahu anha dijanjikan merdeka kalau Aisyah sudah meninggal. Maka dia rupanya tidak sabar. Dia ingin Aisyah segera meninggal dan kemudian dia bebas, ya. Maka Allah sembuhkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan izinnya. Baik, karena Allah Al-Wali, ya, Maha menolong. Jadi hati-hati, ya, Bapak Ibu, masalah sihir ini kita harus hati-hati. Sekelas Ummul Mukminin saja sempat terkena sihir, ya. Bahkan baginda Nabi SAW pun terkena sihir tahyil. Ada khayalan-khayalan di benak pikiran beliau. Beliau seolah-olah melakukan begini padahal tidak melakukan. Kemudian Jibril alaihissalam meruqyah beliau alaihissalam dan menurunkan, dengan izin Allah, menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kita harus hati-hati dalam masalah sihir. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang jahil bersekutu dengan jin. Ya, dia anggap mereka bisa menundukkan jin, nggak bisa. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang bisa menundukkan jin. Bahkan Nabi SAW ketika mencekik jin Ifrit yang mengganggu Nabi SAW di kota Madinah, di Masjid Nabawi, saat Nabi sedang sholat, maka Nabi cekik Ifrit itu, ya, sampai lidahnya menjulur, tidak bisa nafas, sampai lidahnya sampai di tangan Nabi SAW dan rasanya dingin, kata beliau. Dan beliau ingin mengikat mengikat Ifrit ini di tiang Masjid Nabawi supaya anak-anak kota Nabawi bisa melihatnya besok. Tapi ternyata Nabi SAW mengingat doa Nabi Sulaiman, Allahumma atau Rabbi habli mulkan la yambagi ahadun min ba'di. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, beri aku kerajaan yang tidak mungkin, yang tidak engkau berikan setelahku, yaitu menguasai binatang, menguasai angin, menguasai jin, ya. Jin itu tunduk, ya. Adapun sekarang jin tunduk dengan persyaratan. Di zaman sekarang setelah Nabi Sulaiman, maka jin tunduk kepada dukun dengan persyaratan. Syaratnya dukun itu harus menghina syariat Islam, harus menghina Al-Quran. Makanya sihir kalahnya dengan Al-Quran, dengan ruqyah, bukan dengan ruqyah, ya. Banyak nih jamaah juga, Ustadz saya minta tolong di ruqyah.
Kalau di ru'yah gampang, saya datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, saya lihat aja, namanya ru'yah. Ru'yah itu melihat. Ya, bukan ru'yah tapi ruqyah. Roko, yarti, ruqyah, pakai qaf. Ya, artinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah itu artinya asal katanya jampi, tapi jampi yang dari ayat-ayat Al-Quran, bukan jambi-jambi doa-doa yang nggak genah, ya. Itu juga nggak boleh. Ruqyah itu ada dua, syar'iyah dan syirkiyah. Yang syar'i yang diajarkan, ya, dan yang syirki dan syirik, ya, menggunakan bantuan jin tadi. Baik, kembali ke masalah ini, nama Al-Wali itu sangat banyak, ya, 16 kali, agar kita semakin akrab. Dan kita lihat di dua doa yang saya sebutkan tadi, doa kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Ya, maka di sini ada wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, jadilah engkau waliku. Jadilah engkau zat yang dekat dengan diriku, zat yang menolong diriku, dan zat yang melindungi diriku, dan zat yang membantu segala urusan-urusanku. Ini makna daripada watawallana fiman tawallait atau watawallani fiman tawallait di doa kunut kita. Ya, Anda yang melaksanakannya dalam kunut subuh silakan, karena Anda menganggapnya sunnah para Syafi'iyah ini. Tapi jangan fanatis. Jangan fanatis, sekali lagi saya ulangi, ya. Agama tidak mengajarkan fanatisme. Pintu setan yang paling berbahaya adalah fanatisme, karena membungkus permusuhan atas nama agama. Membungkus permusuhan atas nama agama. Ya, kalau nggak setuju tiba-tiba bilang Wahabi sesat, Wahabi mengkafirkan. Lah, kalau nggak bisa membantah dalil, ya sudah, diam saja, nggak usah mengolok-ngolok, ya. Baik, kita bahas di sini watawallani fiman tawallait, jadilah engkau waliku untuk menolong segala kesulitanku, menjadi pelindungku dari segala mara bahaya, dan mengambil seluruh urusan-urusan yang aku tidak bisa menyelesaikannya. Maka ini makna daripada watawallani fiman tawallait. Nah, kemudian doa yang kedua, Nabi SAW mengajarkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Coba kita bedah doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ya Allah berikanlah nafsi, jiwaku, taqwaha, ketakwaannya. Ya, ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah jiwaku ini, anta khairun man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwaku. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika berucap memiliki jami'ul kalim. Beliau memiliki satu keistimewaan jami'ul kalim, yaitu kata-kata yang ringkas namun maknanya padat. Ini disebut dengan jawami al-kalim. Ya, kata beliau ringkas, seperti dalam doa ini ada 2 baris, ya, atau ada sedikit kata, akan tapi maknanya sangat dalam. Kita kupas makna yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha. Berilah hatiku ini ketakwaan. Nah, ketakwaan itu fungsinya apa? Ketakwaan itu fungsinya untuk menghindari larangan. Ketakwaan ini fungsinya untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah hati ini, ya, bersihkanlah hati dengan apa? Tentu hati semakin bersih jika kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ya, hati kita semakin bersih jika kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini hikmah dibalik perintah. Ya, setiap larangan itu kalau kita fahami dengan baik, Bapak Ibu sekalian, setiap larangan itu akan mengotori hati. Kalau kita terjang, ya, kalau kita terjang, misalkan godul basor, kita dilarang untuk memandang sesuatu yang haram, aurat lawan jenis.
maka itu akan mengotori hati. Wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Allah Ta'ala katakan dzalika azka lahum, dzalika azka lakum. Itu lebih suci, lebih suci, lebih baik bagimu, lebih suci bagimu. Maka memandang lawan jenis yang tidak halal, lawan jenis yang ajnabi, yang haram, itu akan mengotori pikiran kita. Kemudian pikiran kita akan menurunkan racunnya ke dalam hati, sehingga hati akan memerintahkan badan untuk berzina. Terjadinya zina berawal dari pandangan, dengan saling memandang. Ya, dengan saling memandang ini awal terjadinya perzinahan. Makanya ada larangan untuk mengumbar pandangan yang disebut dengan godul basar, menahan. Godu artinya naksu. Naksu artinya mengurangi, bukan berarti kita jalan nggak lihat depan, ya, jeruduk nanti. Nggak lihat depan atau kiri kanan, tidak. Tapi mengurangi, menundukkan, ini disebut dengan godu. Maka segala larangan itu mengotori. Segala larangan itu mengotori hati. Ya, adapun segala perintah akan membersihkan hati. Ya, contohnya perintah apa? Perintah sholat, kemudian perintah zikir. Ya, sholat akan membersihkan hati, membersihkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perintah zikir akan membersihkan hati kita agar tidak lalai. Perintah zakat akan membersihkan hati kita agar tidak bakhil. Maka lihat, ya, setiap larangan mengotori hati, setiap perintah itu akan membersihkan hati. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha. Kita butuh takwa untuk menghindari larangan agar hati kita bersih, ya, terjaga. Kemudian wazakkiha, dan sucikanlah hatiku itu. Anta khairun man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku itu. Karena jiwa itu mengandung beberapa hal, yaitu nafsul ammarah. Ini selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh, memerintahkan kepada kejahatan. Ini perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu nafsu yang bisa dikendalikan, yaitu nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang bisa dikendalikan, yang dididik. Kalau nafsu tidak dididik, dia nafsu sekarang orang-orang di media sosial. Ngomong sak penake dhewe, mengkarep sorangan. Ya, seenaknya saja dia ngomong, dia cela, dia tidak setuju dengan konten kawannya, dia cela, dia hina. Ya, maka inilah ciri-ciri nafsul amarah, nafsul sabu'iyah. Di antara nafsul amarah adalah sabu'iyah. Selalu ingin merasa unggul walaupun salah. Sudah sesat, nyesatin orang. Sudah nggak mendapat hidayah, ya, dalam tanda kutip, ya. Sudah tidak mendapat hidayah, dia sesat-sesatin orang yang di atas hidayah. Ini namanya nafsu sabu'iyah. Kemudian nafsu bahamiyah. Nafsu kebinatangan, pinginnya makan enak sama kawin. Makan kawin, itu kerjaan binatang. Maka nafsu yang tidak dididik, nafsul ammarah ini, ya, dia akan mematikan fitrah. Dia akan mematikan nafsul lawamah, yang menjadi fitrah manusia. Kalau berbuat dosa nyesel, Kalau nafsul amarah dituruti terus, nafsul lawamanya redup, sehingga fitrahnya redup, sehingga jiwanya tidak bisa dididik dengan kepada jiwa mutmainnah. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya mereka tersesat, ya, karena menuruti hawa nafsu, sehingga memilih sesembahan pun mereka tersesat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Surat Al-Jasiyah 23. Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, man ittakhadha, mereka orang-orang yang mengambil ilahahu, Tuhan mereka, sembahan mereka, hawahu, hawa nafsu mereka. Ya, hawa nafsu ini perlu dididik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka Anda menutup doa ini dengan dua asmaul husna, anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Coba kita hafalkan doa ini, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa ini doa sangat luar biasa, komprehensif, ya, di dalam mendidik jiwa kita. Karena jiwa itu bisa dididik dengan doa juga. Ya, dengan doa. Kita minta
perwalian Allah tadi, wa tawallani fiman tawallait, dalam doa kunut witir. Kemudian doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat mulia Zaid bin Arqam. Ya, Zaid bin Arqam ini kalau tidak salah beliau sahabat yang melaporkan kepada Nabi SAW perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Salul mengatakan, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ini ketika Nabi SAW di tahun 5 Hijriah kembali dari satu peperangan, dari satu ekspedisi pertempuran. Kemudian Abdullah bin Ubay di jalan mengatakan, kalau kita kembali ke kota Madinah, kita akan mengeluarkan, ya, kita yang kuat akan mengeluarkan mereka yang azal, yang adal, yang lemah, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian Zaid bin Arqam ini lapor kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengutus utusan mengatakan, wahai Abdullah, apa benar kamu mengatakan hal ini? Maka Abdullah namanya pendusta. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Rasul munafik, dia pendusta, mengatakan tidak ya Rasulullah, untuk melindungi dirinya karena sudah ketahuan, ya. Maka kemudian Zaid bin Arqam ini sangat sedih karena Nabi SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay dan mempercayai Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena ini posisi Nabi SAW sebagai seorang pemimpin sangat sulit mengambil keputusan yang sesuai hawa nafsu, tidak boleh. Kalau Nabi menghukum Abdullah bin Ubay atau memerangi orang-orang munafik di kota Madinah, maka fitnahnya semakin besar. Ya, fitnah semakin besar. Maka banyak urusan-urusan yang bisa selesai dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, masalah semakin runyam, semakin parah. Ini yang diajarkan agama kita, bukan dengan hawa nafsu, ya, merasa benar kemudian bertindak sendiri, ya. Orang yang merasa biasanya enggak, ya, suka bubarin kajian, emang ini benar, enggak benar kan? Jadi, karena dia merasa paling benar, paling NKRI tapi korupsi, itu kan enggak benar. Merasanya paling NKRI, paling, ya, menjadi apa? Menjadi yang paling benar. Ini Menteri Kementerian Agama itu hadiah Republik Indonesia untuk warga organisasi tertentu misalkan. Enggak juga. Enggak merasa, jangan merasa. Nanti akhirnya runyam masalah. Ya, kalau merasa benar sendiri. Baik. Jadi ini dia doa yang harus kita hafal bersama. Ya, harus kita hafal bersama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu fikum. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali yaitu yang maha dekat, yang maha melindungi dan maha menolong. Allah Ta'ala mengambil alih seluruh urusan-urusan kita. Ya, inilah makna daripada Al-Wali. Kita bahas beberapa pengaruh keimanan terhadap nama Al-Wali ini. Ya, disebutkan, saya nukil dari kitab lain, ya, dari kitab An-Nahjul Asma fi Syarhi Asma'illahi Al-Husna karangan Syekh Dr. Hamud An-Najdi hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, Anallaha Jalla Jalaluh waliyul ladzina amanu. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh adalah wali, penolong, pelindung dan dekat dengan orang-orang yang beriman. Ay nasiruhum wa dhahiruhum yang suruhum ala aduwihim. Allah memenangkan mereka, menolong mereka, memenangkan mereka di atas musuh-musuh mereka. Wa kafa bihi waliyan wa nasira. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong. Sebagaimana firman Allah Taala tadi, wa kafa billahi waliya. Fa huwa as-sami'u li du'aihim wa dzikrihim. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar doa-doa mereka dan zikir-zikir mereka. Al-qaribu minhum, Allah selalu dekat dengan mereka. Ini makna al-wali yang maha dekat. Ya. Yastangsirunahu fi qitalihim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menolong mereka di dalam qital, di dalam jihad fisabilillah. Ja'a fi hadisil Barra' Ibn Azib radhiyallahu anhu fi ghazwati Uhud. Datang dari hadis Barra' bin Azib radhiyallahu an dalam kisah ghazwah Uhud. Ini ada hubungannya dengan nama Al-Wali, ada hubungannya dengan nama Al-Wali. Anna Abu Sufyana qala ba'da an usiba al-muslimun. Abu Sufyan berkata setelah kaum muslimin terpukul, karena pasukan kaum muslimin ini terbagi menjadi 3 golongan jamaah. Terbagi menjadi 3 golongan saat perang Uhud, saat Ibnu Qami'ah, orang Quraisy, kafir Quraisy, Ibnu Qami'ah, mereka dia memukul sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka Mus'ab kemudian terjatuh dan terbunuh, padahal Mus'ab pemegang bendera Ansor seluruhnya, suku Aus, suku Khadraj, karena Mus'ab adalah pendakwah bagi kaum Ansor di masa silam, ya maka Mus'ab diberi kehormatan Nabi SAW memegang liwa, ya bendera, ya untuk kaum Ansor. Ya maka ternyata Mus'ab diincar oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu al-Guju Quraisy. Maka kemudian Mus'ab terjatuh, dan Mus'ab perawakannya mirip dengan baginda Nabi SAW, terlebih saat beliau memakai baju zirah atau baju perang. Maka Ibnu Qami'ah menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Maka kemudian pasukan terbagi jadi 3. Ya, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dia menyemangati pasukan untuk selalu maju. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW Rasulullah wafat di Uhud, kita pun harus wafat bersama beliau. Ya, beliau sampai sahid dan tercabik-cabik oleh musuh. Ya, tidak dikenali kecuali setelah ditemukan cincin pada jarinya. Kemudian yang kedua ada yang kabur ke Madinah, ada yang lari ke Madinah menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarganya, ya, di kota Madinah. Yang ketiga bertahan bersama Rasulullah SAW sedikit di dekat kaki Uhud, Ada 9 orang, ya, ada 7 Ansor dan 2 Muhajirin yang melindungi Nabi SAW, yang membantu Nabi SAW untuk naik ke batu, ke gunung, ya, dan Nabi SAW di sana terjebak, akhirnya beliau jatuh ke sumur yang dibuat oleh orang-orang munafik. Orang munafik juga punya rencana jahat, ya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang sangat setuju kalau kita harus perang keluar menyambut mereka. Ya, ternyata Abdullah bin Ubay punya rencana jahat yang nanti di sini Nabi SAW terluka ketika jatuh ke lubang yang dibuat orang munafik sampai pelipis beliau berdarah-darah karena mikfar atau helm perang baginda alaihissalam menjepit, ya, pelipis beliau dan dagu beliau, ya. Baik, ya, jadi ini yang terjadi. Maka kemudian sahabat mengetahui, Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui bahwa Nabi SAW masih hidup, maka Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar melindungi baginda Nabi SAW, ya, menggiring Nabi SAW supaya naik ke atas gunung Uhud untuk bertahan, karena situasi sudah tidak memungkinkan setelah sahabat yang ada di Jabal Rumah beristihad dan dengan istihad yang salah. Dia turun dan Khalid bin Walid yang sudah 3 kali memutar tadi, yang tidak bisa melewati Jabal Rumah, ternyata memanfaatkan situasi ini. Maka ini sudah takdir Allah, ya, dan hikmahnya kita harus senantiasa patuh terhadap perintah Nabi SAW. Baik, maka kesimpulannya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak boleh berteriak bahwa Nabi masih hidup, ya. Diperintahkan hanya untuk mundur saja, diperintahkan untuk mundur ke Gunung Uhud. Ketika sudah sampai ke Gunung Uhud semuanya, ya, Abu Sufyan kemudian menghina kaum muslimin. Afikum Abu Bakrin, afikum Abu Bakar, afikum Umar, ya, apa Umar masih hidup? Apakah Abu Bakar masih hidup? Ya, ditanya satu-satu. Bahkan ditanya, apakah Muhammad masih hidup? Begitu. Abu Sufyan menghina kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la tujibuhu, nggak usah kalian jawab, nggak usah. Jadi kalau perkara-perkara pribadi nggak usah dilayani, ya. Kita dakwah dihina-hina di media sosial, aneh mah bodo amat. Ente mau bilang aneh Wahabi lah, apalah,
Ya, apa urusan ente? Saya akan bikin ente kapok dengan gayung tak bersambut ya. Ente bertepuk sebelah tangan, mau teriak-teriak, mau menghina-hina silakan. Ya, dakwah akan jalan terus bismillah taala. Maka Nabi SAW mengatakan la tujibuhu, jangan jawab, enggak usah jawab. Afil qaumi, di sini dikatakan afil qaumil Muhammadun, apakah di antara kalian ada Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan la tujibuhu, enggak usah dijawab. Faqala afil qaumi ibnu Abi Quhafah, apakah di tengah kalian ada ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar? Nabi SAW mengatakan enggak usah dijawab. Abu Sufyan mengatakan afil qaumi ibnu Al-Khattab, apakah ada putra Al-Khattab, yaitu Umar? Nabi SAW mengatakan ya, faqala enggak usah dijawab lagi. Dia mengatakan in haula'i qad qutilu falau kanu ahya'un la ajabu falam yamliku Umar nafsahu faqala. Maka di sini Umar bin Khattab ketika diseru Abu Sufyan ya, Umar tidak bisa menahan diri, dia mengatakan kadzabta ya ada wallah. Ini Umar memang orangnya keras ya, temperamen, tapi kerasnya Umar kemudian menjadi Al-Faruq ketika beliau menjadi seorang khalifah. Bahkan Allah lembutkan hati Umar ketika beliau menjadi khalifah, dan Allah kuatkan hati Abu Bakar yang lembut ketika beliau menjadi khalifah. Ini diantara keistimewaan mereka. Abu Bakar sangat lembut, tapi ketika menangani kasus riddah beliau tegas. Saat menangani kasus orang yang nggak mau bayar zakat beliau tegas. Padahal beliau lembut sekali orangnya. Ya, Umar yang keras ya, kemudian Allah lunakkan hati Umar bin Khattab ya, banyak ekspansi berkeliling ya, mengetahui keadaan masyarakatnya dan sebagainya. Ini kelembutan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian Abu Sufyan mengatakan U'lu Hubal ya, dia menyombongkan diri. U'lu Hubal ya, maha tinggi Hubal, karena dia bawa Tuhan. Orang Quraisy kalau perang bawa-bawa Tuhan. Tuhannya digotong-gotong. Digotong-gotong ya, dibawa-bawa digotong-gotong ya. Makanya syirik itu tak masuk akal ya. Masa Tuhan digotong-gotong sama penyembahnya, ya kan? Faqala Nabi sallam ajibuhu, baru jawab ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan, dihinakan, maka kita harus membela ketinggian agama, ya. Qalu mana qulu ya Rasulullah? Apa yang harus kita katakan ya Rasulullah? Qulu Allahu a'la wa ajal. Qulu, katakan oleh kalian Allahu a'la wa ajal. Jadi ketika Abu Sufyan mengatakan u'lu Hubal, u'lu Hubal, maha tinggi Hubal, maha tinggi Hubal, maka kaum muslimin berteriak Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal. Allah al-a'la, al-ali, al-a'la, al-ajal, ya. Ajal artinya maha tinggi, ya. Azza wa jalla. Jalla ajal, seperti dalam bacaan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal. Ya, ajal ini artinya mulia, jalil. Qala Abu Sufyan, lanal uzza wala uzza lakum. Ya, kita punya Uzza, punya berhala lagi. Tuhannya banyak. Tadi yang disanjung-sanjung Hubal, sekarang Uzza, ya. Jadi setiap berhala ada masing-masing. Yang mereka minta masing-masing. Ke Hubal minta kekuatan, ke Uzza minta perlindungan, ya. Karena Uzza diambil dari taknis Al-Aziz. Ya, mereka itu benci sama anak perempuan, tapi Tuhan-Tuhan berhala mereka dikasih nama Mu'anas, dikasih nama taknis Mu'anas, ya. Ini kelakuan mereka, orang-orang yang tidak meninggikan Allah dengan sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Maka dia mengatakan lanal uzza wala uzza lakum. Kita punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Faqala Nabi sallam ajibuhu. Jawab mereka, kata Nabi sallam. Qalu mana qulu, coba bayangkan ikhwah, ini para sahabat mau jawab saja nunggu perintah Nabi. Ya, kalau kita mungkin sudah jeplak saja, asal jeplak. Ini bedanya kita sama sahabat. Ya, kita sukanya jeplak ya, tanpa ilmu, tapi sahabat ingin jawab saja nunggu perintah Nabi karena ada Nabi SAW di situ. Ya, mereka sangat mencintai, menghargai, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana qulu ya Rasulullah? Apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Kalian punya Uzza, penolong kalian, ya. Allahu maulana, Allah penolong kami, wala maula lakum, dan tidak ada penolong bagi kalian. Ya, ini
sepenggal kisah dari medan Uhud. Ya, dari medan pertempuran Uhud yang sekarang Jabal Uhud. Di situ ya tempat pertempuran Uhud dulu, ada makam syuhada dan di situ dibangun Masjid Uhud. Kalau tidak salah tahun 2018 ya. Tapi tidak ada keistimewaan khusus bagi Masjid Uhud ini kecuali memang Arab Saudi memfasilitasi Masjid Uhud ini untuk sholat bagi orang-orang yang berziarah ke syuhada Uhud. Ketika bertepatan waktu zuhur, tidak ada keistimewaan sholat di Masjid Uhud tadi. Ya, baik. Jadi dikatakan oleh Syekh Hamud An-Najdi, wa fi hadhil ghazwati tanbihun lil muslimin wa tahdhirun lahum liman ba'dahum. Ini ada tanbih, pelajaran untuk kita orang-orang muslimin, dan tahzir, ya ihdar, ini tahzir, pelajaran ya bagi kita orang-orang setelahnya. Wa ibarah, dan ada ibratan wa ibratun liman ya'tabiru ala maril usur. Dan di sini ada ibrah, sebuah pelajaran penting ya bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Annahu biqadri ma yuwafiqil muslim kitab rabbih wa sunnati nabihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan takunu lahun nusrah wal ma'una minallahi jalla sya'nuhu. Minallahi jalla sya'nuhu. Maka berdasarkan ya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara i'tiqad, secara ucapan atau secara amalan, maka ini yang menjadi pelajaran kita, takunu lahun nusrah, maka kemenangan itu akan menyertainya. Jadi besarnya kemenangan sebanding dengan besarnya kaum muslimin berpegang teguh terhadap kitab sunnah dan ya terhadap kitab dan sunnah secara qaul, ucapan, amalan ataupun i'tiqad. Ya, kalau kaum muslimin tidak beriktikad dengan iktikad yang benar, maka bagaimana dia akan mendapatkan kemenangan? Sementara kita lihat di perang Uhud ini, Ibnu Abbas sampai mengatakan, aku baru tahu ternyata ada di antara kami sahabat Nabi yang menginginkan dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Walaqad afallahu ankum, akan tapi Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, Allah al-afu. Ya, Allah al-afu, Maha memberi maaf. Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Maka ambil sebab kalau kita ingin mendapatkan afu, kemaafan Allah Ta'ala, maka ambillah sebab ya kemaafan tersebut dengan banyak bertaubat, beristighfar, kemudian sebab lain memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah Ta'ala berkata di dalam Al-Quran mengisahkan Abu Bakar, maafkan saudaramu yang memfitnah putrimu Mistah, memfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Abu Bakar berjanji tidak akan memberinya bantuan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, maafkan dia. Ya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka dengan memaafkan orang lain, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dia ya sikap ibadah yang pertama, bahwa Allah al-wali artinya nasir, nasiruhum wa dhahiruhum. Allah maha menolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allahu azza wa jalla waliyul mu'minin bi in'amihi alaihim. Allah waliyul mu'minin, Allah wali, dekat dengan orang-orang beriman, melindungi orang-orang beriman, ya, menolong orang-orang beriman, bi in'amihi alaihim, dengan memberikan banyak nikmat kepada mereka, wa ihsanihi ilaihim, dan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yatawalla sa'ira masalihihim. Allah Subhanahu wa taala menolong segala kemaslahatan bagi mereka. Ini doa tadi ya, wa tawallani fi man tawallait. Fa huwa waliyul mu'min, dan dialah wali orang-orang yang beriman. Taib. Maka kemudian di sini ada perbedaan disebut oleh Imam Az-Zajjaj, fa hal yasihu hadzal ma'na fil kuffar,
Apakah Allah juga, apakah makna ini cocok untuk orang-orang kafir? Karena orang kafir juga diberi nikmat, diberi kebaikan. Qala Az-Zajjaji murid daripada Imam Az-Zajjaj, ahli lughah. Ya, beliau ahli lughah. Ketika merujuk makna Asmaul Husna dari Imam Az-Zajjaj, maka kita akan dapati kecerdasan beliau di dalam membedah lughah, membedah bahasa, ya. Karena mereka ahli bahasa, tapi ahli bahasa yang tentu ya kredibel ya dalam masalah ini. Baik, tidak seperti ahli bahasa yang untuk mengelak. Ketika disebutkan kullu bid'atin dhalalah, dia mengatakan bawa-bawa kaidah, tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah, tidak semua yang dilarang itu terlarang. Pokoknya bikin kaidah-kaidah untuk melintir-melintir untuk mengapa namanya? Dalil mereka juga lucu, bukan dalil itu hujah. Ya hujah-hujah mereka saja. Nah, baik, dikatakan Az-Zajjaji fa in qala qail faqad an'amallahu 'alal kafirin. Ada yang berkata Allah juga memberi nikmat orang-orang kafir, kama an'ama 'alal mu'minin. Afa yajuzu an naqulu waliyul kafirin? Sebagaimana Allah juga memberi nikmat kepada orang mukminin, apakah kita boleh mengatakan Allah juga wali, penolong bagi orang-orang kafir? Qila lahu lam naqul. Dikatakan enggak boleh kita mengatakan yang demikian. Innahu la ma'nal wali illa hada. Karena makna wali itu hanya untuk orang-orang beriman. Bal qulna in hada ahadun wujuhul wali. Wa ma'a dzalika fa inna Allah ta'ala ismuhu lima an'ama 'alal mu'minina faqabalu in'amahu bisyukri wal ikrar. Adapun orang beriman, kalau mereka diberi nikmat, orang beriman menerima nikmat tersebut, kemudian mereka membalasnya dengan syukur wal ikrar wa ta'ah, ya, mengakui bahwa itu dari Allah. Kalau orang kafir mana ada syukur? Kalau orang kafir mana ada dia ikrar, ya, beriktikad ini nikmat dari Allah. Karena manusia itu umumnya kanut, innal insana li rabbih lakanut. Mereka itu di antara makna kanut ada 5 makna kanut, ya, kurang lebih. Maka di antara maknanya mereka menyandarkan nikmat kepada diri mereka sendiri, ya, tidak kepada Allah, seperti Qarun. Ya, contohnya Qarun, ya. Nah, maka mereka kemudian muqabalah itu faqabalu in'amahu bisyukri wal iqrari wat ta'ati wat tauhidi. Orang-orang beriman menanggapi nikmat itu dengan syukur, dengan ikrar, dengan alhamdulillah, ya, dengan ta'ah, ya, dengan ketaatan wat tauhid, dan dengan mengesahkan Allah, meyakini Allah yang memberi nikmat, ya. Maka jaza an yuqalu Allahu waliyul ladzina amanu bi in'amihi alaihim wa qabuluhum wa syukruhum, ya. Maka boleh kita mengatakan Allah adalah wali untuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya atas mereka, ya, dan mereka menerimanya dan mensyukurinya. Adapun orang kafir tidak. Makna maula bagi orang-orang kafir, makna maula bagi orang-orang kafir sebagaimana tertera di surat Yunus kalau tidak salah, ya. Maka di situ maula diartikan dengan malikuhum, al-malik, yang merajai mereka, ya. Allah yang merajai mereka. Nah, ini di antara kalam para ulama, ya, dalam pembahasan nama Allah Al-Wali. Semuanya mengaku wali. Orang-orang Yahudi mengaku wali, orang-orang Nasrani mengaku wali, orang-orang gila pun mengaku wali. Orang Yahudi, Nasrani mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami itu putra-putra Allah. Jangan macam-macam kalian, ya. Kata mereka, wa ahibba'uhu, dan kami itu yang dicintai Allah, bukan kalian. Jadi mereka mengaku wali. Orang-orang Quraisy mereka mengaku wali karena menjaga Ka'bah, diamanai Ka'bah, ya. Orang-orang gila sekarang mengaku wali, dukun-dukun sekarang pun mengaku wali, ya. Maka wali yang mana? Ada wali syaitan, ada waliullah. Waliullah yang mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, hatinya beriman kepada Allah Ta'ala, mengimani yang gaib. Lah yang gaib aja mereka enggak beriman, gimana mereka ngaku-ngaku wali? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika ditanya Allah beristiwa di atas arsy, mereka berpikir langsung, oh,
Oh, istiwa, bukan istiwa ini, jangan tetapkan Allah ada di arasy. Ya, mereka tidak beriman dengan yang gaib, padahal itu perkara yang gaib yang datang dari Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan yang mengatakannya Rasulullah SAW yang pernah pergi ke langit. Kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka apa pernah pergi ke langit? Oh, Allah nggak ada di langit. Allah ada di mana-mana. Itu kan akal mereka. Ya, maka gimana mereka disebut wali? Sementara hati mereka tidak beriman dengan gaib, dengan perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan, yang Nabi SAW kabarkan. Ya, maka semua boleh mengaku wali, tapi buktikan. Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hatinya beriman, wa kanu yattaqun, dan amalannya pun bertakwa kepada, anggota badannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita butuh doa tadi. Ini itu zaman apa? Zaman kedergelinciran. Sebagai penutup kita ya, bahwa ini adalah zaman kedergelinciran. Kita jarang bermaksiat di keramaian karena kita malu. Masa malu ya? Ya, karena ada orang yang menghindari maksiat pun bukan karena untuk mensucikan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Dia bertakwa bukan untuk membersihkan jiwa. Terkadang dia bertakwa karena dia malu. Saya kan ustadz, saya kiai. Kalau saya berbuat maksiat, malu saya depan jamaah saya. Nah, maka dia tidak menjauhi larangan Allah bukan untuk mensucikan diri, tapi untuk gengsi. Banyak orang yang seperti ini. Ada orang pergi umroh karena gengsi. Ketika jadwal umrohnya ditunda, maka dia malu. Ya, malu tidak mau beribadah keluar, tidak mau ikut pengajian, malu katanya. Maka ini hal seperti ini harus kita didik, harus kita luruskan. Maka ada orang yang beribadah bukan untuk mensucikan diri. Maka di zaman ketergelinciran ini, apalagi di media sosial, ya, kita banyak tergelincir oleh medsos kita. Kita terlalu roha, terlalu santai, tidak punya himmah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita terlalu gofla, terlalu remeh, ya, tidak ya, kuat di dalam ibadah-ibadah. Maka ini dua hal, roha dan gofla, kata Imam Ibnu Qayyim, dua hal yang menghambat perjalanan manusia, perjalanan seorang menuju Allah Ta'ala. Ya, banyak penyakit, ya, banyak musuh setan, musuh nafsu, musuh dunia, musuh teman-teman yang buruk, ya. Kemudian ada penghalang yang lain, gofla, roha dan sebagainya. Ada penghalang yang lain, was-was, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus kalahkan musuh-musuh kita ini dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Kita didik ya jiwa kita agar kita ya senantiasa berada di dalam ketaatan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Jaga diri kita agar kita kembali kepada Allah dengan membawa catatan amal-amal soleh yang banyak. Ya, menerima catatan dengan amal dengan tangan kanannya. Nah, barakallahu fikum. Maka ya di depan umum kita sulit dan mungkin menghindari maksiat, tapi dikala sendirian kita terkadang bermaksiat, tergelincir, maka kita butuh doa ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada Al-Akh Fauzan di studio Raja Lampung Timur. Tafadhol maskura. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, nampaknya para peserta Zoom belum ada yang bertanya nih Ustaz. Nah. Ustaz, afwan Ustaz, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, kami minta kepada Ustaz memberikan nasihat penutupnya Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Mempelajari Asmaul Husna tentu akan membawa dampak yang positif bagi kita, karena inilah satu-satunya jalan yang menjadi tugas ya, para nabi dan rasul. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Sawa'iqul Mursalah bahwa tugas para nabi dan rasul taduru ala salasah, ya, tidak lepas dari tiga tugas. Yang pertama, mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala, ya, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala, dan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah. Nama Allah maha indah, sifat Allah maha tinggi, perbuatan Allah maha hikmah. Maka dengan diperkenalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa idza arafuhu abbaduhu. Apabila manusia sudah mengenal Allah, maka dia akan mudah beribadah kepadanya. Karena pengenalan kita kepada Allah Ta'ala
melalui Asmaul Husna ini juga akan mempengaruhi roja dan khauf pada diri kita dan mahabbah kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang menyokong peribadatan seorang. Ya, maka kalau seorang ya semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, man arafallaha bi asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata. Ini juga dikatakan beliau dalam Jawab Al-Kafi. Al-Jawab Al-Kafi, siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan Allah, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentu ma'rifatu ala shawab. Ya, ma'rifah di atas kebenaran. Ada orang yang ma'rifatullah dengan zikir-zikir tertentu, ya, dengan thariqat-thariqat tertentu, ya, dengan melakukan amal-amal tertentu. Ya, tentu ini tidak diajarkan oleh syariat Islam. Ya, maka kita beruntung bisa mengkaji nama-nama Allah yang maha indah ini, ya, dari pendapat para ulama yang kita sebutkan, Ibnu Jarir, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Imam Al-Khattabi, Imam Az-Zajjad, Imam Az-Zajjaji, Imam As-Sa'di, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini semuanya ya sesuai dengan pelajaran salafus saleh, dan kita semoga diberikan keistiqomahan dan semoga kelak Allah Ta'ala memberikan jalur untuk masuk surga dengan Asmaul Husna ini sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meliputinya, ya, man ahsaha meliputi maknanya, kita hafal untuk memuji Allah, meliputi faham makna-maknanya, hafal lafadznya, faham maknanya dan menggunakannya dalam ibadah kita sehari-hari dan ya di dalam doa masalah, doa permintaan kita. Kita ingin menjadi dekat kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya dengan doa-doa yang diajarkan tadi, wa tawallani fiman tawallait, ya, kemudian wa zakkiha anta khairun man zakkaha dan sebagainya. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar Radio Roja Lampung Timur dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ukir Saputro LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustaz Ukir Saputro LC MPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari